Di pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah kerangka kerja yang powerful banget. Sebuah protokol 1 hari yang dirancang untuk transformasi total dalam hidup, yang idenya diambil dari metode viralnya Dan Cole. Coba bayangin deh, gimana kalau kamu bisa bener-bener ya merombak total dirimu cuma dalam 1 hari. Nah, ini bukan sekedar pertanyaan motivasi loh. Ini adalah premis dari sebuah protokol spesifik yang akan kita bongkar. Sebuah metode untuk ibaratnya memprogram ulang sistem operasi di dalam dirimu hanya dalam 24 jam. Oke, kita mulai dari sini. Sebelum kita bahas solusinya, kita harus ngerti dulu nih akar masalahnya. Kenapa sih sebagian besar usaha kita untuk berubah itu sering banget gagal? Jawabannya ada di sesuatu yang disebut perangkap tekad atau willpower trap. Nah, kebanyakan dari kita itu mencoba berubah kayak yang di kolom kiri. Kita paksain diri kita pakai tekad. Hai semangat, harus bisa. Masalahnya, tekad itu kayak baterai. Ada batasnya dan pasti bakal habis. Perubahan yang beneran nempel, kayak yang kita lihat di kanan, itu nggak datang dari paksaan, tapi dari perubahan identitas. Saat sebuah kebiasaan jadi bagian dari diri kamu, ya kamu nggak perlu maksa lagi. Dan ini contoh yang pas banget. Seorang binaragawan itu nggak butuh alarm pengingat buat makan protein atau pergi ke gym. Mereka ngelakuin itu secara otomatis. Kenapa? Ya karena identitas mereka adalah, saya adalah orang yang sehat dan kuat. Perilakunya ngalir gitu aja dari identitas itu. Nah, inilah tujuan kita. Oke, jadi kalau masalahnya bukan kurang tekad, terus apa dong akar masalahnya? Nah, jawabannya tuh ada di sesuatu yang lebih dalam. Identitas rahasia kamu, dan alasan kenapa kamu sebenarnya ngerasa stuck atau mandek. Pernah nggak sih kamu nanya ke diri sendiri, kenapa ya aku terus ngelakuin sesuatu yang aku tahu itu nggak bagus buat aku? Jawabannya seringkali ada di sini, di tujuan tersembunyi atau hidden goals kamu. Ini adalah tujuan-tujuan di alam bawah sadar yang seringkali tugasnya cuma satu, ngelindungin ego kita. Kita nggak sadar, tapi justru tujuan inilah yang sebenarnya ngendalin kita. Ini kutipan yang bisa mengubah cara pandang kita. Menunda-nunda pekerjaan atau prokrastinasi itu seringkali bukan karena kita malas, tapi ini adalah mekanisme pertahanan. Ego kita itu lebih milih gagal diam-diam karena nggak nyoba, daripada nyoba sekuat tenaga terus mungkin kelihatan gagal di depan orang lain. Ini semacam sabotase diri, biar kita tetap aman. Setelah kita paham masalahnya, perangkap tekad dan tujuan tersembunyi, sekarang baru kita masuk ke solusinya. Inilah blueprint atau cetak biru untuk perubahan yang nyata dan permanen. Protokol ini dibagi jadi 3 fase yang jelas banget dalam 1 hari. Pagi hari, kita akan ciptakan disonansi atau rasa nggak nyaman yang justru memotivasi. Siang hari, tujuannya menciptakan ketidakpastian buat memutus pola-pola otomatis kita. Dan malam harinya adalah fase penemuan, di mana kita membangun identitas baru kita. Yuk, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari fase pertama di pagi hari. Bagian ini mungkin bakal terasa nggak nyaman, tapi justru ini pondasi untuk menciptakan motivasi yang nggak bakal goyah. Kita akan membangun sebuah antivisi. Biar konsepnya lebih kebayang, kita akan ikuti perjalanan seseorang ya. Kenalin, ini Rian. Dia karyawan umur 32 tahun yang ngerasa terjebak dalam rutinitas dan pengen banget berubah. Perjalanannya Rian, ini akan jadi panduan kita. Nah, ini dia inti dari latihan 2 panel. Di satu sisi, Rian nulis dengan detail yang brutal dan jujur. Bakal kayak gimana hidupnya 5 tahun lagi kalau nggak ada yang berubah sama sekali. Inilah antivisinya. Terus di sisi lain, dia melukiskan visi idealnya. Kontras yang tajam banget antara penyesalan dan kepuasan inilah yang menciptakan disonansi. Sebuah dorongan emosional yang kuat banget untuk benar-benar berubah. Secara psikologis, ini menciptakan tegangan yang begitu nggak nyaman, sampai-sampai otak kita bakal ngelakuin apa aja buat ngilangin rasa itu. Dan satu-satunya cara, ya dengan bergerak menuju visi ideal. Berdasarkan visi idealnya tadi, Rian kemudian nyusun kompas barunya. Sebuah pernyataan identitas. Dia nggak lagi bilang, aku akan coba. Tapi dia menyatakan, aku adalah tipe orang yang, contohnya, aku adalah tipe orang yang disiplin dan fokus pada pertumbuhan. Atau, aku adalah tipe orang yang konsisten membangun bisnis digitalku. Pernyataan-pernyataan ini jadi kayak bintang penunjuk arah yang nuntun setiap keputusannya. Oke, kita lanjut ke fase berikutnya. Setelah pondasi motivasi dibangun dengan kuat, sisa hari itu kita pakai untuk memutus pola lama dan mulai membangun realitas baru dengan cara yang seru, mengubah hidup jadi sebuah permainan. Sepanjang hari, Rian nyetel beberapa alarm di HP-nya. Bukan buat ngingetin dia ngerjain sesuatu, tapi justru buat bikin dia berhenti.
Setiap alarm isinya pertanyaan yang nusuk kayak gini. Tujuannya apa? Buat ngehancurin mode autopilot kita, tahu kan kayak pas kita otomatis buka media sosial tanpa mikir, dan membangun kesadaran. Pertanyaan-pertanyaan ini maksa dia buat refleksiin tindakannya saat itu juga. Nah, di malam hari, Ryan melakukan sintesis. Langkah kuncinya, dia ngasih nama buat musuh internalnya. Dengan nyebut musuh itu si pemalas pelindung, Ryan jadi bisa misahin dia dari identitas aslinya. Dia bukan lagi dirinya Ryan, tapi sebuah entitas terpisah yang bisa dia lawan. Dari situ, dia jadi bisa tahu keyakinan inti apa yang selama ini nahan dia. Dan inilah puncaknya, mengubah hidup jadi sebuah game yang bisa dimenangkan. Tiba-tiba, jalan ke depan itu nggak lagi kabur dan nakutin, tapi jadi jelas dan terstruktur. Antivisinya jadi taruhan. Apa yang dipertaruhkan kalau dia kalah, ini ngasih rasa urgensi. Aturan mainnya? Ya hidup sesuai identitas barunya. Misi utama 1 tahun jadi tujuan jangka panjang yang bikin semangat. Pertarungan bos bulanan ngasih target yang jelas dan kemenangan yang bisa dirayain. Dan yang paling penting, misi harian. Tugas-tugas kecil yang bisa dia kontrol sepenuhnya. Ini kayak ngumpulin experience point setiap hari, bangun kepercayaan diri, dan bikin kemajuan terasa nyata. Jadi, apa hasil akhir dari ngejalanin protokol 1 hari ini secara penuh? Ini lebih dari sekedar perasaan termotivasi. Ini tentang menginstal sebuah sistem operasi yang sama sekali baru di dalam pikiran kamu. Dan yang paling kuat dari semua ini adalah proses instalasi ini cuma butuh 1 hari. 1 hari yang kita dedikasikan sepenuhnya tanpa gangguan untuk menghadapi kebenaran dan merancang masa depan. Cuma 1 hari untuk memulai semuanya dari awal. Titik krusialnya ada di sini. Hasil akhirnya itu bukanlah motivasi yang bisa naik turun. Hasilnya adalah obsesi. Bukan dalam arti yang negatif ya, tapi sebuah fokus yang mendalam dan alami terhadap visi baru kamu. Semua tindakan gak lagi terasa berat, karena visi itu begitu jelas dan menarik, sehingga menjadi satu-satunya hal yang pengen kamu kejar. Protokol ini bukan sekedar daftar tugas biasa. Ini adalah intervensi psikologis yang mendalam. Jujur, hanya sedikit orang yang mau berkomitmen penuh buat ngelakuinnya. Tapi bagi mereka yang melakukannya, ini bisa menjadi titik balik yang permanen. Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk kamu. Bakal seperti apa hari pertama kamu?